Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan bermonolog lagi. Judulnya Menemukan Lukisan Rustamaji. Kejadiannya sekitar tahun 1990-an yang saya ingat sebelum reformasi tahun 98 ya. Saya lupa persisnya, tapi kejadian itu setelah saya mengantarkan istri bekerja di kawasan Surabaya Pusat di Jalan Ngaglik sebagai seorang tenaga pengajar. Waktu itu saya sudah tidak bekerja di institusi pers, namun masih tetap menjalankan tugas-tugas jurnalistik sebagai wartawan freelance. Nah, di sela-sela kegiatan saya sebagai seorang wartawan freelance, sesekali saya mengadakan pameran lukisan bersama rekan saya Toto Sonata. Nah, selain sebagai seorang EO pameran lukisan, event organizer pameran lukisan, saya juga menyandang istilah kerennya itu art dealer. Tapi kalau kita terjemahkan bebas ya semacam pialang atau maklar lukisan semacam itu ya. Nah, pada waktu itu mobil saya itu salah satu sisi depannya itu baru saja terkena nyerempet pagar depan di rumah saya, sehingga setelah mengantarkan istri mengajar waktu itu sekitar jam 7 pagi, rencananya saya mau ke Jalan Pengenal. Nah, Jalan Pengenal Surabaya ini pusat pengecetan mobil. Tapi karena waktu itu masih pagi, setelah mengantar nyonya mengajar, saya mampir dulu di kantor Dewan Kesenian Surabaya di Jalan Pemuda nomor 7. Sekarang namanya Jalan Gubernur Suryo, dulu namanya Jalan Pemuda. Kalau yang sisi timur itu Jalan Pemuda, sisi barat sekarang Jalan Gubernur Surya. Nah, setelah ngobrol sama Pak Yitno ini, tenaga administrasi DKS, Dewan Kesenian Surabaya, kemudian sekira jam 9 saya menuju Jalan Pengenal di pusat kota Surabaya yang jaraknya kira-kira 1 km dari Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Nah, di situ saya mencari Cak Iwan. Cak Iwan ini tukang cat langganan saya. Beliau itu tukang cat freelance lah. Nah, setelah ketemu, saya serahkan mobil saya tunggu, tidak saya tinggal karena ini kan cuman kerusakan kecil ya, berat kecil tuh. Kemudian saya duduk di amben di sebuah tikar, di sebuah balai-balai yang di atasnya ada tikarnya. Nah, di situ juga duduk seorang lagi yang usianya lebih tua dari saya, kira-kira usianya ya 60-an, sementara saya waktu itu berusia sekitar 45 tahun. Nah, kami ngobrol ngalir ngidul. Nah, kemudian saya ketahui Pak Tua tadi, Pak Sepuh tadi itu adalah seorang pensiunan polisi. Kemudian dia cerita kalau tahun 65-66 dia bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok. Nah, saat itu banyak tahanan-tahanan politik yang menjadi pengawasannya. Nah,
Tapi saya melihat orang ini tidak seperti apa ya, anggota ABRI yang menurut saya ini apa ya, keras itu. Ini kalem orangnya itu. Bahkan dia ngomong bahwa dia menaruh perhatian kemanusiaan yang tinggi terhadap para tahanan politik itu. Nah, setelah mobil saya selesai dikerjakan oleh Cak Iwan, saya pamit kepada Pak Polisi tadi. Kemudian dia tanya sebelum saya pamit, Mas ini profesinya apa? Saya tidak menjawab sebagai wartawan ya, tapi saya menjawab, Pak, saya ini ya sesekali mengadakan pameran lukisan. Duh, saya nih punya lukisannya Darmaji. Nah, saya ulangi lagi ya, saya ini punya beberapa koleksi lukisan karya Darmaji. Begitu saya mendengar nama Darmaji, langsung asosiasi saya ke Rustamaji. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Polisi ini bukan Darmaji tapi Rustamaji. Nah, sebagai seorang art dealer tentu saja saya mengenal nama Rustamaji. Bahkan saya pernah beberapa kali melihat karya beliau ini. Nah, karyanya itu luar biasa. Pokoknya menurut saya raja lukisan realis itu di Surabaya adalah Rustamaji. Tidak ada yang lawan. Pokoknya Rustamaji ini paling top. Nah, paling top ini Rustamaji. Memang ada dua nama Rustamaji ya. Dua-duanya terkenal, Rustamaji Klaten dan Rustamaji Surabaya. Kalau Rustamaji Klaten ini objek lukisannya adalah hutan-hutan rimba, sulur-suluran yang apa ya, hutan purba. Tapi kalau Rustamaji ini objek lukisannya kebanyakan adalah realis, gambar-gambar realis, sosok manusia, pesona manusia, human interest. Nah, kemudian saya catat aja ini, dalam batin saya catat, suatu saat orang ini akan saya cari. Terus saya pamit. Setelah pamit ke Pak Polisi tadi, itu sekira masih jam 12 ya. Saya masih menyelesaikan urusan lagi. Baru sekitar jam 3-an saya jemput istri mengajar di Jalan Ngaglik tersebut. Kemudian kami pulang. Begitu nyampe dari rumah, setelah memasukkan mobil ke carport, salah satu pembantu saya nyamperin saya, Pak, baru saja Bapak dicari orang, segera Pak. Nah, beliau pembantu saya menyebut namanya, tapi saya lupa ya, nama Pak Polisi ini lupa. Nah, kemudian saya menuju kamar mandi untuk cuci kaki, baru saya menuju ruang keluarga. Terus tidak lama kemudian terdengar suara telepon rumah. Betul saja rupanya dari Pak Polisi tadi yang punya lukisan Darmaji dalam tanda petik ya, padahal lukisan Rustamaji. Pak Mang, tolong ya, lukisan saya ditengok. Ini bisa dikoleksi lukisan saya ini, murah-murah aja loh. Saya sih tidak menunjukkan semangat antusiasme ya, tidak, saya biasa-biasa aja. Padahal kalau saya bisa membeli lukisan itu harganya murah, saya bisa untung besar ini. Besoknya saya samperi rumahnya Pak Polisi ini, Pak Pensiunan Polisi. Ini di kawasan Simogunung, Surabaya Barat. Memang kawasannya itu berbukit-bukit ya. Untuk menuju jalan ke rumah Pak Pensiunan Polisi itu menanjak dan jalannya itu seperti jalan makadam. Padahal menurut saya itu bukan makadam, itu tadinya jalan aspal, tapi karena rusak mengelupas di sana sini, mengesankan sebagai jalan makadam. Nah, sampailah saya di rumah Pak Polisi itu. Rumahnya cukup besar, halamannya luas. Rumahnya menghadap ke arah utara. Tetapi mengesankan rumah kuno, rumah model jengki ya. Model jengki, model tahun 60-an, 50-an akhir ya. Itu jengki itu kan asalnya tulisannya kan Yanke, kalau dibacanya jengki, Yanke, dibaca jengki. Nah,
Nah, betul saja di ruangan tamu yang cukup lebar itu terdapat 3 lukisan karya Rustam Madji. Yang satu berobjek penjual jagung, bakar jagung wanita, kemudian waktu bakar jagung itu ada 2 orang anak kecil, 2 anak kecil berdiri melihat penjual jagung yang mengesankan saya sebagai seorang wanita Madura ya. Itu dilihat oleh 2 orang anak kecil. Nah, salah satu anak kecilnya tuh rambutnya kuncung, apa ya, di lehernya itu tergantung ketapel. Ini lukisan luar biasa sekali. Saya lihat letihan api dan jagungnya itu bisa begitu hidup. Ukurannya 70 kali 50. Nah, ini lukisan pertama. Lukisan yang kedua dalam ukuran yang sama itu menggambarkan seorang pejuang yang memakai pistol. Pistolnya itu apa ya, dibungkus di sarung kulit di salah satu pinggangnya. Kemudian pejuang ini sungkem kepada ibunya. Nah, ini saya asosiasikan ini sebagai Pak Polisi tadi waktu muda ya. Mungkin itu gambarannya. Kemudian yang satu lagi lukisan cukup besar, ukurannya 1 meter kali 2 meter, menggambarkan pemandangan matahari terbenam di sebuah pantai. Tetapi tanda tangannya bukan Rustam Madji, tapi RAJ. RAJ, bukan Rustam Madji. Kalau 2 lukisan tadi yang objeknya orang bakar jagung dan pejuang pamit ke ibunya itu kan apa ya, bertanda tangan Rustam Madji, tulisannya ya Rustam Madji, tulisan Latin yang bagus lah. Nah, kemudian yang lukisan pemandangan alam itu bertanda tangan RAJ. Ini kok RAJ, Pak? Oh iya, ini Ustaz, ini saya tanggung ini lukisan Rustam Madji. Nah, ini kan dia itu mungkin apa ya, dia ini sering dimintai melukis sama para petugas, para sipir itu. Nah, mungkin ya gimana ya, saya beli lukisan RAJ aja. Kalau lukisan Rustam Madji kan punya trademark, wah terkenal, kayak RAJ enggak ya. Mungkin itu bayangan saya Rustam Madji ini mangkel. Sebagai tahanan politik kok bolak-balik dimintai gambar ya. Tapi Pak Polisi ini orangnya kan tadi yang saya sebut humanis ya. Loh, kalau saya nyuruh ke Pak Darmaji, dia bilang Pak Darmaji ya, padahal Rustam Madji. Itu saya enggak cuma-cuma, Mas, saya beli uang rokok. Ya. Nah, kata si Pak Polisi tadi. Nah, kemudian saya tanya harganya berapa. Dia menyebut yang Rustam Madji berobjek perempuan bakar jagung, penjual jagung, dan yang pejuang pamit ke ibunya itu masing-masing dipatok harga 1 juta. Sedangkan yang pemandangan sunset itu dipatok harga 3 juta. Saya batin, wah mahal juga ini. Tahun itu ya kan, tahun 95, 96 itu kan uang 1 juta kan cukup tinggi. Tetapi saya sudah memperkirakan seandainya ini saya beli, ini akan laku lukisan ini. Lukisan ini akan laku. Maka saya pamit, saya tidak menjanjikan apa-apa kepada Pak pensiunan polisi tadi. Itu saya pamit, nanti kalau ada uang ya saya beli lah Pak, tapi ya harganya jangan 1 juta, kalau boleh ditawar. Maka saya pamit pulang. Oh ya, sebentar ya, ada sesuatu yang menarik di rumah Pak Polisi tadi. Ini rumahnya kan besar, banyak pohon. Nah, di salah satu sudut rumahnya, di sebelah kanan rumahnya itu ada kuburan, ada makam, 2-3 makam di situ itu. Wah, saya agak ngeri juga nih, mungkin ya makam keluarganya ya. Nah, di kanan kiri rumahnya itu ya masih ada tempat kosong, tapi ya sudah mulai padat. Ini kan di pinggiran kota Surabaya. Tapi saya kesankan lingkungan ini rimbun. Nah, setelah beberapa hari kemudian, saya ini berusaha untuk cari utangan ke sana kemari untuk membeli salah satu lukisannya, terutama yang berobjek wanita penjual jagung itu, jagung bakar ya. Akhirnya saya putuskan, sudah, saya menggadaikan BPK
B. Motor saya. Nah, kemudian motor saya ini saya apa ya, motor apa mobil saya lupa, pokoknya saya menggadaikan BPKB ke BPR, Bank Perkreditan Rakyat di perumahan Pondok Chandra Indah Sidoarjo yang jaraknya dari rumah saya di kawasan Rungkut sekitar 1 km. Nah, saya gadaikan dengan catatan nanti 1 bulan pinjaman berikut bunganya akan saya kembalikan, tetapi pihak BPR tidak mau, minimal harus 6 bulan. Bunganya ya cukup tinggi juga, meskipun nanti kalau lukisan ini saya jual tetap saya masih untung. Nah, akhirnya deal, pihak bank setuju setelah rumah saya di riset, rumah saya difoto, kulkas saya difoto, sepeda motor saya difoto, televisi saya difoto. Saya pikir waktu itu pinjam uang 1 juta aja kok jelimet gini loh, jelimet gitu. Nah, akhirnya lukisan ini saya beli dengan harga 1 juta yang objeknya perempuan bakar jagung. Si Pak Polisi tetap tidak mau ditawar, dia tetap bersikukuh dengan harga 1 juta. Akhirnya lukisan ini saya beli, saya oyang-oyang kemari ke beberapa teman saya yang kolektor, ya anggap saja kolektoran ya, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang beli. Akhirnya saya menuju ke Jalan Sumbawa di Batu Bening Art Gallery. Nah, ini batu bening milik salah satu art dealer juga yang saya lupa namanya ya. Tapi Batu Bening Art Gallery ini sekarang ditempati oleh Ria Galleria. Ini rumah makan Ria Galleria milik Pak Setiono. Nah, Pak Setiono ini seorang kolektor lukisan. Nah, ini menjadi semacam rumah makan plus art gallery. Nah, saya maka menuju Jalan Sumbawa untuk menemui Pak siapa, saya lupa namanya, pokoknya usianya sudah sepuh lah orang ini, jauh di atas usia saya, tapi tidak ketemu. Saya ditemui oleh salah satu karyawannya yang namanya Tono. Ada 2 orang karyawan, yang satu saya kenal sampai saya lupa namanya dia, yang justru yang lebih saya kenal saya lupa namanya ya, maklum ya, sudah hampir 30 tahun ya. Yang satunya itu namanya Tono, ini orangnya dari NTB, namanya Tono, saya panggil Tono, tapi asalnya dari NTB, dari Sumbawa Besar apa Sumbawa gitu. Setelah saya tanya tidak ada, si Tono tanya ke saya, pegawai art gallery ini, Pak, ada apa sih, perlu ketemu Bapak? Enggak. Akhirnya saya mengutarakan bahwa saya punya lukisan Rustam Haji. Loh, iya dah, mana coba saya lihatnya. Maka orang ini saya bawa ke mobil saya, ke mobil van saya tunjukkan lukisan Rustam Haji. Sudah, saya beli aja Pak. Oh, dibeli, berapa, minta berapa? Saya minta harga 3 juta. Oh ya, enggak bisa Pak. Akhirnya setelah tawar-menawar terjadilah deal seharga 2,5 juta. 2,5 juta rupiah. Artinya saya kan untung 1,5 juta. Namun ada cerita yang menarik sebelum lukisan ini dibeli oleh Tono ini karena sering saya naik turunkan mobil, kesenggol logam di bagian dalam mobil saya, sehingga bolong sebesar biji jagung. Kemudian saya reparasi ke Pak Suburdullah di kawasan Kupang Segunting. Nah, Pak Suburdullah ini muridnya pelukis Sujono Abdullah. Nah, Sujono Abdullah ini kakaknya pelukis terkenal Basuki Abdullah. Nah, Sujono Abdullah ini tinggal di Kertosono Nganjuk, Jawa Timur. Nah, setelah tahu lukisan karya Rustam Haji, apa komentarnya Pak Subur? Wih, lukisannya Rustam Haji ki empuk. Empuk. Bayangkan ada istilah dalam lukisan yang mungkin bagus, indah, sangat realis, itu dikatakan oleh Pak Subur sebagai lukisan yang empuk. Mungkin maksudnya luwes ya. Nah,
Terus bagaimana nasib lukisan yang tadi diberi oleh Tono seharga 2,5 juta? Akhirnya sama Tono dijual di galeri di Bali, laku 4,5 juta rupiah. Artinya Tono sudah untung 2 juta, sementara saya untung 1,5 juta. Nah, bagaimana nasib lukisan lainnya dari Pak Polisi ini yang pejuang pamit ke ibundanya dan lukisan sunset, pemandangan pantai di waktu senja hari, itu akhirnya saya beli tetap dengan 1 juta. Pada kemudian kalau tidak salah 2 bulan kemudian saya beli dengan harga 1 juta. Nah, saya jual lagi ke Tono, tetapi harganya tidak 2,5 juta, tetapi 2 juta. Katanya Tono, ini lukisannya, objeknya lebih bagus yang pertama dulu Pak, orang yang wanita Madura bakar jagung. Ini kan kurang menarik ya menurut dia. Ya udahlah, yang penting saya laku bisa untung 1 juta. Nah, oleh Tono dijual lagi ke galeri di Bali, tapi saya tidak tahu berapa lakunya ya, saya lupa. Nah, lukisan yang pemandangan alam yang besar tadi, yang 1 meter kali 2 meter, yang tanda tangannya cuma RAJ, itu ditawarkan bolak-balik, saya tidak mau karena apa ya? Karena tanda tangannya itu cuma RAJ, bukan Rustamaji. Akhirnya dia banting harga. Lukisan sebesar 1 juta, 2 juta itu dijual dengan 1 juta. Akhirnya saya beli, tapi ya gitu. Jualnya ya lama lakunya. Akhirnya dibeli oleh seorang art dealer, namanya Mas Bambang Sujiono. Ini beliau ini seorang penggiat seni ya. Seharga 2 juta. Nah, maka berakhirlah kisah 3 lukisan Darmaji dalam tanda petik ya, padahal lukisannya Rustamaji. Memang hebat lah, lukisan Rustamaji itu tidak ada duanya, hebat pokoknya. Dan ini menjadi semacam mitos di kalangan para pelukis realis di Surabaya ini. Sampai saat ini jadi mitos. Rustamaji yang almarhum ini, yang pada tahun 65 tersangkut perkara politik dan ditahan di LP Kalisosok, Surabaya. Nah, demikianlah teman-teman kisah tentang saya menemukan lukisan Rustamaji. Semoga informasi ini bisa memberi referensi kepada teman-teman semua, terutama kepada teman-teman pelukis dan para kolektor lukisan. Wassalamualaikum. Salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih.